Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Apa kabar para mahasiswa semuanya? Ya, Bapak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materi kita tentang farmakoekonomi yang sudah pertemuan pertama sudah Bapak sampaikan dasar-dasar dari farmakoekonomi ya. Nah, nanti hari ini akan kita lanjutkan. Kemudian minggu kedua Bapak sudah coba untuk memberikan latihan soal sebagai bentuk pendalaman materi dari apa yang sudah Bapak sampaikan dan sudah kalian kerjakan tentunya dengan detail dan dengan tambahan-tambahan informasi yang kalian dapat dari berbagai sumber ya. Nanti kita bisa discuss dan nanti semoga Bapak bisa periksa hasil kerjaan mahasiswa. Jadi tolong dikerjakan di buku catatan atau di laptop dan disimpan filenya sehingga kapan-kapan kalau kita ketemu Bapak bisa lihat langsung bagaimana bentuk pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Oke. Kita sudah membahas apa itu economic evaluation ya, kemudian kita juga sudah membahas tentang definisi dari farmakoekonomi ya, lalu kita sudah membahas hubungan farmakoekonomi dengan penelitian lain yaitu dengan outcome klinik dan humanistik misalnya saja sampai ke arah kualitas hidup pasien gitu ya, dan juga kita hubungkan dia dengan ekonomi kesehatan atau health economic ya. Nah, kita juga sudah tahu mengapa farmakoekonomi diperlukan. Why is it needed in Indonesia especially gitu ya. Kenapa dia diperlukan di Indonesia gitu ya sebagai salah satu negara berkembang ya yang juga dalam membuat kebijakannya tentu harus membutuhkan banyak data-data yang komprehensif, yang menyeluruh, yang lengkap dan valid tentunya. Nah, salah satu data yang dibutuhkan adalah data farmakoekonomi tentunya. Kemudian untuk melakukan evaluasi obat itu banyak langkah-langkah dan tahap-tahapnya dan kriteria atau parameter dari suatu obat yang baik dan bagus itu sudah disampaikan, bahkan sampai ke aspek cost efektif artinya terjangkau dan juga aspek halal gitu ya, karena di Indonesia halal juga masuk aspek wajib dari suatu sediaan farmasi. Kemudian pentingnya farmakoekonomi juga sudah. Nah, kita coba membandingkan ya, walaupun ada beberapa pakar yang mengatakan bahwasanya ya farmakoekonomi itu adalah ujung akhir dari clinical trial gitu. Jadi ujung akhir dari farmasi klinik atau uji klinik gitu. Tetapi nggak apa-apa, kita coba bandingkan ya. Jadi kalau uji klinik itu seperti yang sudah Bapak sampaikan, kalau ini kita berbicara suatu obat baru gitu ya, di mana ada uji empirisnya, ada uji prakliniknya terhadap hewan, ada uji kliniknya, dan dia dibagi menjadi beberapa tahap ya. Ada tahap 1, 2, 3 atau bahkan 4 sampai post marketing surveillance ya. Itu menerapkan uji hipotesis. Nah, jadi hipotesis ya seperti kalian melakukan riset-riset ya. Ada riset question di sana, ada hipotesis bahwasanya obat X ini mampu menurunkan kadar kolesterol pasien apa gitu ya, atau dapat menurunkan kadar gula darah apa gitu kan. Nah, ini adanya uji hipotesis ya. Jadi hipotesis yang sudah dibuat itu dilakukan ujinya ya secara ilmiah. Kemudian adanya efikasi dan keamanan ya. Kalau clinical trial ada uji hipotesis, Bapak langsung ke farmakoekonomi. Kalau farmakoekonomi adalah evaluasi outcome. Jadi yang terjadi setelah obat tersebut digunakan oleh pasien, yang terjadi pada pasien apa? Apakah tekanan darahnya turun, ataukah kadar kolesterolnya atau kadar lemak darahnya turun, atau sama saja, atau malah meningkat. Nah, itu yang dilihat adalah evaluasi outcome-nya. Oke, sampai ke arah bagaimana kualitas hidup pasien. Nah, itu yang dilihat adalah evaluasi outcome-nya. Lalu dilakukan evaluasi terhadap outcome atau hasil dari pengobatan tersebut ya. Kalau clinical trial yang kedua adalah efikasi dan keamanan. Yang dilihat betul-betul yang diprotek betul-betul adalah efikasi dan keamanannya. Bagaimana keamanannya, bagaimana efektivitasnya gitu kan. Nah, sedangkan kalau farmakoekonomi yang lebih difokuskan adalah biaya dan konsekuensi. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk obat baru ini dan apa konsekuensinya terhadap pasien yang menggunakannya. Nah, jadi dari ujung ke ujung gitu ya. Tapi kalau clinical trial betul-betul yang dilihat adalah bagaimana efikasinya, bagaimana
keamanannya, bagaimana kadar toksiknya, bagaimana efek sampingnya. Nah itu ya, jadi fokus pada obat, sedangkan farmakoekonomi lebih fokus kepada kulit luarnya gitu ya, berapa biayanya, ujungnya, hulunya, dan hilirnya adalah bagaimana konsekuensinya. Sedangkan yang ketiga, pada clinical trial yang dilakukan adalah kondisinya terkontrol. Jadi pasien dibuat sedemikian rupa, misalnya harus dalam kondisi yang sehat, usianya sekian, harus melakukan aktivitas seperti ini ya. Jadi ada kriterianya yang betul-betul terkontrol ya. Ada pembatasan dalam samplingnya dan juga minimal samplingnya tentunya. Sedangkan di farmakoekonomi ini yang dipantau atau dimonitor adalah real life effectiveness. Jadi yang dilihat di lapangan, apakah dia berefek, apakah dia mampu menurunkan tekanan darah, apakah dia mampu menurunkan kadar HbA1c untuk pasien diabetes, apakah dia mampu mengurangi jumlah kematian, apakah dia mampu menurunkan gejala sakit ataupun pain dari pasien yang menderita asam urat ataupun apa gitu ya. Nah, itu yang dilihat adalah real life effectiveness, langsung kondisi di lapangannya. Jadi bukan dikontrol seperti yang clinical trial. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita hanya memonitor, kemudian kita melakukan analisis ya dari hasil describe tadi, hasil gambaran kita lakukan analisis, lalu kita lakukan reporting, ya melakukan pelaporan di farmakoekonomi. Kemudian untuk clinical trial atau uji klinik, itu uji signifikansi dari statistik. Jadi hasil akhirnya adalah dilakukan statistik, perbandingan secara statistik apakah obat baru tersebut memang berbeda signifikan efektivitasnya terhadap obat yang sudah ada. Ya, dilakukan uji signifikansi statistik. Sedangkan di farmakoekonomi dilakukan analisis sensitivitas, artinya faktor-faktor apa yang paling berpengaruh terhadap outcome klinik tersebut. Ya, jadi faktor-faktor yang berpengaruh itu apa? Jadi bukan ke signifikansi statistik, tetapi ujung dari farmakoekonomi adalah analisis sensitivitas, faktor-faktor yang paling berpengaruh, dan juga adanya threshold atau batasannya, pembandingnya dibandingkan dengan apa gitu. Misalnya buat dibandingkannya dengan jumlah pendapatan per kapita suatu penduduk, dengan adanya launching vaksin atau obat baru, apakah dia masuknya cost efektif atau tidak gitu. Nah, itu yang dilihat adalah sensitivitas dan threshold atau batasan atau standarnya atau pembandingnya gitu. Ya, jadi memang ada perbedaan dan juga perbedaan yang paling signifikan seperti yang banyak pakar mengatakan bahwasanya ya farmakoekonomi adalah ujung akhir dari clinical farmasi gitu ya. Jadi mereka saling berkaitan ya, related lah gitu. Oke. Kemudian, nah coba nih, ada 3 kondisi nih. Coba mahasiswa bantu memilih. Terapi atau pelayanan dikatakan cost efektif pada kondisi yang mana? Yang warna merah kondisinya obat baru lebih murah dan efektivitasnya sama dengan yang sebelumnya atau dengan pembandingnya. Atau yang kuning, obat baru lebih mahal tetapi efektivitasnya juga lebih tinggi. Yang ketiga, obat baru lebih murah tapi kurang efektif dibandingkan dengan pembandingnya. Namun, ada tambahan benefit dari pembanding tidak sebanding dengan tambahan biayanya. Ayo coba, yang mana? Coba suaranya yang keras. Yang nggak kedengaran ya. Nah, coba kalian milih yang mana nih? Obatnya lebih murah tapi efektivitasnya sama, lebih mahal tapi efektivitasnya lebih tinggi, atau lebih murah tapi kurang efektif? Mana yang dikatakan cost efektif? Ya, ini perlu kajian yang lebih mendalam, tetapi kalau kita memilih secara awam gitu ya, pasti kita memilihnya yang warna merah. Jadi dia lebih murah, efektivitasnya sama dengan pembanding, ya kan? Nah, ini pasti dikatakan cost efektif. Oke, ya highly cost efektif. Jadi cost efektif yang paling tinggi gitu ya. Atau sebenarnya ada misalnya kalau mau satu lagi ya sebenarnya lebih murah dan lebih tinggi efektivitasnya, ya jelas itu ya, itu tidak kita masukkan ke dalam opsi ini. Nah, jadi ini kita kategorikan sebagai highly cost effective ya. Jadi cost effective yang tingkatan ya, kalau ada seperti ini ya, pasti kita pilih gitu ya. Atau kalau kondisinya seperti ini kita bisa juga mengatakan dia ya termasuk cost effective juga ya. Lebih mahal tetapi efektivitasnya juga lebih tinggi. Jadi obat baru lebih mahal tetapi karena dia bisa memberikan efektivitas lebih tinggi ya jatuhnya juga sama ya. Misalnya
obat baru dapat menyembuhkan penyakit dalam waktu 3 hari, obat lama dapat menyembuhkan penyakit dalam waktu 2 minggu. Ya jelas, mungkin pasien-pasien yang tidak tahan dengan penyakitnya akan memilih obat baru tersebut. Nah, itu juga bisa dikatakan cost efektif karena memang sebanding dengan konsekuensi yang dia dapatkan. Nah, sekali lagi diingat, farmakoekonomi bukan hanya dari aspek biaya, tapi juga dilihat dari aspek efektivitas ataupun konsekuensi yang didapatkan. Ya, kalau biaya tinggi, efektivitasnya jauh lebih tinggi, ya itu juga bisa diterima gitu ya. Nah, jadi kita katakan ini highly cost effective. Kalau ini ya kita bisa kategorikan cost effective juga gitu ya. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, kalau ini bisa kita kategorikan cost efektif gitu ya, tapi dengan catatan ataupun dengan syarat gitu ya, atau kita sebutnya ya less cost efektif atau kurang efektif gitu, kurang terjangkau, kurang cost efektif gitu ya. Karena apa? Bisa masuk cost efektif tetapi less cost efektif dibandingkan dengan yang dua ini ya. Nah, dia lebih murah tapi juga kurang efektif. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Ya tergantung dari si pasien, tergantung dari masyarakat yang menerima, tergantung dari kemampuan masyarakat, tergantung dari kebijakan pemerintah, tergantung dari konsekuensi yang diperoleh oleh si asuransi, anggaplah BPJS misalnya seperti itu. Jadi ada obat baru, kemudian obatnya lebih murah daripada yang pembandingnya atau yang sudah ada, tetapi efektivitasnya juga lebih kecil. Nah, ini perlu dilihat. Perlu dilihat apa? Konsekuensi yang diterima oleh si pasien. Ya. Apakah misalnya obat yang sudah ada mampu mengurangi rasa sakit selama 3 hari, gitu ya, selama 3 hari, atau dapat menurunkan kadar kolesterol pasien selama 3 hari. Ini obat yang sudah ada. Tetapi ada obat baru, obatnya lebih murah daripada obat yang sebelumnya, tetapi dia mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah pasien itu bukan 3 hari, tetapi 7 hari. Nah, ini kembali lagi keputusannya kepada si pasien, dia menerima atau enggak. Kalau dia bilang ya udahlah, saya pengen penghematan, saya nerima aja, yang penting lebih murah. Nah, itu kita bisa kategorikan sebagai cost efektif juga, walaupun secara keilmuan dia less cost efektif atau kurang cost efektif. Untuk kebijakan asuransi bagaimana? Ya, health coverage ya, asuransi kesehatan, ya itu juga sama. Jadi dia mau menghemat obat baru tersebut karena biayanya lebih murah, untuk mengurangi pengeluaran negara atau devisa negara misalnya seperti itu, maka dia pilih obat baru tersebut walaupun harganya dengan harga murah, walaupun efektivitasnya di bawah dari obat standar, obat yang sudah ada, tetapi efektivitas tersebut atau konsekuensi tersebut mampu diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat walaupun murah ya nggak apa-apa deh, yang penting saya dapat murah tuh sama-sama efektif walaupun efektivitasnya kurang dari yang sudah ada, tetapi bagi saya itu tidak signifikan. Nah, itu silakan. Ketika ada skenario seperti itu, maka kita kategorikan yang hijau ini juga sama-sama ataupun less cost efektif, walaupun dia sebenarnya kurang cost efektif, tapi masih masuk kategori cost efektif. Nah, jadi ada 3 skenario, itu bagaimana cara sudut pandang kita membacanya, tetapi tiga-tiganya bisa kita bungkus menjadi cost efektif ya, dengan perbandingan, yaitu yang merah ini adalah highly cost efektif yang tinggi. Kalau ini adalah cost efektif terjangkau, sedangkan ini less cost efektif yang di bawahnya gitu ya. Nah, oke ya, bisa dipahami ya para mahasiswa ya. Nanti silakan baca-baca buku referensi yang lain untuk memperdalam pemahaman kalian gitu. Oke, tipe evaluasi farmakoekonomi. Ada outcome assessment ya. Jadi outputnya adalah economic, clinical, humanistic ya. Jadi sisi biaya, sisi klinikalnya, klinis dan humanistik ya, misalnya sampai ke kualitas hidup. Ada cost of illness ya. Inputnya adalah biaya, tetapi outputnya nggak ada karena yang dilihat adalah biaya sakitnya aja. Jadi biaya dia datang ke rumah sakit, biaya dia periksa dokter, biaya obatnya. Jadi hanya inputnya saja, tidak sampai membahas outputnya, ya, tidak membahas sampai outputnya. Sedangkan cost consequence analysis itu ada inputnya, biaya, data-datanya itu pasti ada mengandung unsur biaya. Outputnya adalah all relevant outcomes.
each reported separately. Jadi semua outcome, semua hasil yang terjadi itu dicatat. Nah, ini masih terlalu luas nih, cost consequence analysis. Ini masih terlalu luas, ya, belum bisa dikategorikan farmakoekonomi yang khusus gitu ya, atau yang spesifik ya. Dia masih farmakoekonomi yang luas ya. Nah, sedangkan yang ini yang ada dari 4 ini, nah ini adalah sudah masuk spesifikasi dari farmakoekonomi sebenarnya. Jadi ada cost benefit analysis ya, yaitu inputnya adalah biaya, outputnya juga biaya ya. Berapa benefit atau keuntungan dengan dikeluarkannya obat baru tersebut dibandingkan dengan obat yang sudah lama atau yang sudah ada. Nah, itu inputnya biaya, outputnya hasil akhirnya juga biaya. Sedangkan cost effectiveness analysis atau biasa disingkat CEA, kalau ini CBA ya, kalau ini CEA, cost effectiveness analysis, inputnya biaya atau moneter, outputnya hasilnya adalah single outcome, misalnya turunnya tekanan darah. Nah, itu kan single outcome. Atau berapa kadar kolesterol yang turun, atau berapa kadar asam urat yang bisa diturunkan, atau berapa kadar HbA1c pada pasien diabetes ya. Atau juga natural units ya, life years gain, natural units ya, ataupun milimeter Hg blood pressure. Nah, ini juga sama ya. Ini contohnya. Jadi kalau cost effectiveness itu outputnya adalah parameter dari hasil lab ya, ataupun dari quality of life, kualitas hidup si pasien gitu ya. Nah, tapi lebih ke arah outcome klinik ya, jadi lebih ke arah single outcome-nya ini ya, lebih ke arah single outcome-nya. Kalau kualitas hidup nanti lebih ke arah sini nih ya, ke humanistic outcome ya, cost utility. Jadi kalau cost effectiveness dia hanya sampai sebatas pada outcome klinik ya, outcome klinik ya. Kemudian ada cost minimization. Kalau cost minimization analysis biasa disingkat CMA, itu inputnya adalah biaya atau moneter, outputnya adalah equivalent demonstrate in comparative group. Jadi ada perbandingan antara kelompok ya, antara kelompok yang sama ya, tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda ataupun mendapatkan obat yang berbeda. Nah, ini dilihat dari segi berapa biaya yang bisa atau berapa biaya yang paling kecil dikeluarkan. Ya, itu namanya perbandingan cost minimization analysis. Ya, cost minimization analysis. Ya, jadi perbandingan antara dua atau lebih grup yang setara dan mendapatkan intervensi ataupun obat baru yang efektivitasnya sama. Nah, seperti itu ya. Jadi dilihat mana yang biaya yang paling minim dikeluarkan. Sedangkan cost utility analysis atau biasa disingkat CUA itu inputnya adalah biaya atau moneter dan hasilnya atau outputnya adalah preference atau humanistic outcomes, yaitu quality adjusted life years. Jadi kualitas hidup ya, yang disesuaikan ya, quality adjusted life years ya, tahun kehidupan yang berkualitas yang disesuaikan. Nah, jadi bagaimana kualitas hidup pasien itu ya, sampai ke arah kualitas hidupnya. Nah, itu kita sampai ke cost utility analysis ya. Nah, kalau kalian baca-baca sebenarnya kalau di Amerika dia menggunakan ini ya, cost benefit, cost effectiveness, cost minimization, dan cost utility. Tetapi kalau untuk negara-negara di Eropa dia cukup sampai ke cost effectiveness. Jadi ada cost minimization, cost benefit, dan cost effectiveness. Nah, biasanya cost utility masuk ke dalam sini nih. Jadi kalau di Eropa, negara-negara di Eropa mereka itu mengatakan kalau cost effectiveness itu ya bisa sampai ke humanistic outcomes. Tapi kalau untuk yang di Amerika mereka memisahkan antara cost effectiveness dan cost utility. Ya, jadi boleh digabungkan dan boleh juga dipisahkan ini. Ya, jadi ada 4 tipe evaluasi farmakoekonomi yang spesifik. Kalau yang luasnya sampai ke sini nih semuanya. Ada outcome assessment, cost of illness, cost consequence analysis. Ya, tapi yang spesifik farmakoekonomi ada 4. CBA, CEA, CMA, dan CUA. Ya, baik. Untuk biaya. Nah, biaya ini kan macam-macam ya. Kalau untuk biaya Bapak sarankan kalian bisa baca
Ya, macam-macam buku farmakoekonomi ya, walaupun jumlahnya masih sangat terbatas untuk di Indonesia, tapi ada satu buku yang menurut Bapak juga bagus ya. Ini farmakoekonomi modeling ya. Penulisnya Didik Setiawan, PhD apoteker, beliau dekan farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, lulusan S3 dari Groningen, Belanda. Ada juga Bu Dwi Endarti, PhD apoteker, beliau dosen farmasi UGM, lulusan dari S3 Thailand ya. Dan ada juga Bapak Aulia Aswantika, PhD apoteker, beliau dosen di farmasi Unpad dan lulusan sama dengan Pak Didi, yaitu di Groningen University Belanda ya. Nah, di sini beliau juga menjelaskan tentang aspek biaya ya. Oke, kita akan coba combine ya dari slide dan juga dari buku ini ya. Nanti Bapak bisa bacakan. Kalau kalian mau ya bisa pesan, tapi Bapak kurang paham ini masih ada atau enggak ya, atau ada edisi terbarunya ya, itu nanti bisa kita cek nanti ya. Oke, biaya. Biaya adalah sumber daya yang dikonsumsi dalam satu intervensi atau pelayanan farmasi. Jadi ketika ada sumber daya yang dikonsumsi ataupun yang digunakan dalam suatu intervensi baru ataupun dalam pelayanan farmasi, entah itu obat, entah itu program, itu kita kategorikan sebagai yaitulah biaya. Itulah definisi dari biaya. Sedangkan untuk analisis farmakoekonomi, biaya itu meliputi semua biaya yang diperlukan untuk intervensi. Nah, jadi sedangkan itu untuk farmakoekonominya. Jadi berapa biaya yang memang related atau berkaitan langsung dengan adanya intervensi ataupun program ataupun obat baru tersebut. Nah, jadi tidak semua biaya yang masuk ya. Macam-macam biaya itu ada 4. Ini ada juga di soal yang kemarin ya. Nah, ini ya. Coba kita zoom in. Oke. Nah, akan dilakukan perbandingan bronkodilator ya. Jadi bronkodilator itu adalah suatu obat baru ataupun program baru mungkin ya, atau kita kategorikan dia obat baru lah gitu ya. Bronkodilator yang dapat membuat bronkos itu menjadi dilasi ya, dilatasi atau memperbesar saluran pernafasan sehingga pasien bisa bernapas secara lega dan normal kembali. Nah, ini biasanya untuk pasien yang asma ya. Akan dilakukan perbandingan bronkodilator yang cost efektif untuk terapi pemeliharaan pasien asma dari perspektif provider. Jadi dari perspektif si pembayar. Anggaplah obat asma ini di cover oleh BPJS gitu ya. Maka tipe biaya yang dihitung adalah A. Biaya medik langsung direct medical cost, B. Biaya non-medik langsung direct non-medical cost, C. Biaya langsung atau direct cost, D. Biaya tidak langsung indirect cost, E. Biaya langsung dan biaya tidak langsung direct cost and indirect cost. Nah, jadi dilakukan perbandingan bronkodilator yang cost efektif untuk terapi pemeliharaan pada pasien asma. Jadi langsung tuh obat baru dengan obat yang sudah ada itu diuji pada pasien asma. Maka biayanya biaya apa? Ya, jawabannya di sini adalah yang A, yaitu biaya medik langsung. Ya kan, karena dia berhubungan langsung dengan obat dan dia langsung digunakan oleh pasien. Berapa harga obat tersebut? Jadi adalah biaya medik langsung. Oke, kita bahas direct medical cost. Nah, ini jawaban untuk yang soal nomor 1. Direct medical cost di sini dibagi ya di buku ini ya. Menurut Guideline of Health Economic Evaluation yang dikeluarkan oleh Institute of Pharmacoeconomic Research di Vienna, jenis biaya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu biaya langsung direct cost dan juga biaya tidak langsung atau indirect cost. Jadi secara garis besar ada 2 ya, direct cost dan indirect cost gitu ya. Nah, direct cost ya, ini dibagi lagi menjadi 2 ya. Direct cost itu artinya apa? Adalah biaya yang harus dibayarkan sebagai akibat dari adanya suatu penyakit atau selama intervensi pengobatan. Ya, jadi biaya yang harus dibayarkan sebagai akibat dari adanya suatu penyakit ataupun selama intervensi itu diberikan. Oke. Nah, direct cost atau biaya langsung ini dibagi menjadi 2. Ada direct medical cost yang pertama, ada direct medical cost, ada direct non-medical cost. Direct medical cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan medis seperti biaya untuk obat, biaya untuk kamar rawat inap, biaya tambahan yang tidak ditanggung oleh asuransi, itu juga masuk ya. Nah, berarti kalau di soal nomor 1 tadi langsung obatnya adalah bronkodilator yang diujikan langsung pada pasien asma. Berarti ada biaya obat.
Nah, biaya obat masuk ke dalam direct medical cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan medis. Jadi hubungannya langsung dengan medis, yaitu obat bronkodilator. Makanya jawaban soal nomor 1 adalah direct medical cost. Nah, kita bahas. Kalau untuk direct non-medical cost, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai segala pengeluaran yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau pengobatannya. Direct non-medical cost. Jadi kalau ini biaya langsung yang related dengan pengobatan, ya, yang dikeluarkan oleh pasien dan langsung berkaitan dengan pengobatan, yaitu contohnya biaya rawat inap, biaya konseling dengan dokter, biaya obat, tadi ini masuk direct medical cost, biaya langsung medis. Sedangkan direct non-medical cost itu adalah biaya yang berkaitan dengan medis tapi tidak berhubungan langsung, ya, tidak berkaitan langsung, ya, dengan pasien tentunya. Misalnya apa? Definisinya dulu, ya. Definisi sudah tadi, ya, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membiayai segala pengeluaran yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau pengobatannya, ya, tetapi tidak langsung atau tidak related secara langsung dengan medis, ya. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah biaya transportasi pergi ke rumah sakit. Nah, itu memang ada biayanya, tetap karena ada pasien yang sakit, ya, tetapi bukan berkaitan dengan medical, tidak berkaitan langsung dengan medical, ya, tidak berkaitan langsung dengan medisnya. Jadi ada biaya transportasi pergi ke rumah sakit, atau adanya biaya akomodasi penginapan bagi keluarganya yang bertugas menunggu, gitu ya, ataupun konsumsi selama keluarganya menunggu pasien yang sakit. Nah, itu kita kategorikan sebagai direct non-medical cost. Biaya yang langsung muncul akibat adanya suatu penyakit ataupun adanya intervensi, tetapi tidak berhubungan dengan medis secara langsung. Nah, itu namanya direct non-medical cost, ya. Ada nggak soalnya di sini? Oh ya, ini masuk ya, soal nomor 2. Nanti kita bahas nih. Oke, yang ketiga. Ini masuknya ke biaya tidak langsung. Ketiga keempat ini, ya, biaya tidak langsung, ya, indirect. Biaya tidak langsung adalah biaya yang secara tidak langsung dikeluarkan baik oleh pasien maupun keluarga pasien sebagai konsekuensi dari adanya penyakit atau pengobatan. Contohnya adalah hilangnya produktivitas, ya, hilangnya produktivitas dari pasien. Ya, misalnya pasien yang tadinya bekerja, karena dia sakit maka dia tidak masuk kantor selama seminggu atau 2 minggu, dan itu mengakibatkan kehilangan pendapatannya selama 2 minggu tersebut. Nah, itu namanya, itu kategori atau masuk dalam indirect cost, ya, biaya yang tidak langsung, ya, hilangnya penghasilan, hilangnya produktivitas, gitu ya. Kemudian ada lagi biaya yang tak teraba atau intangible cost, ya, intangible cost. Contohnya apa? Seperti rasa sakit, itu kan nggak bisa diwujudkan. Intangible itu artinya tak berwujud, gitu, ya. Adanya rasa sakit, kemudian rasa bahagia ketika sembuh, atau adanya keterbatasan fisik ketika sakit, tidak mampu berjalan, tidak mampu duduk, tidak mampu beraktivitas normal, ya, atau bahkan kualitas hidupnya menjadi menurun. Yang tadinya kualitas hidupnya dia sehat dan mampu melakukan segala aktivitas, menjadi penopang bagi keluarganya karena mungkin dia adalah kepala rumah tangga, ini hilang, kualitas hidupnya jadi menurun, ya. Nah, ini masuk ke intangible cost. Jadi intangible cost itu adalah biaya-biaya yang tidak bisa biaya yang muncul dengan adanya rasa yang tidak bisa diwujudkan bentuknya, yaitu tadi rasa sakit, kemudian adanya kualitas hidup yang menurun, adanya rasa sedih, ya, itu intangible cost, ya. Oke, jadi kalau soal yang nomor 2, penurunan produktivitas karena sakit termasuk dalam kategori apa? Berarti kategorinya adalah indirect cost tadi, ya. Jadi adanya penurunan produktivitas, kemudian dia tidak mampu bekerja, gitu ya. Itu
hilangnya penghasilan, ya itu kita kategorikan atau masuk ke dalam indirect cost. Oke. Nah, soal nomor 2 terjawab lah ya, biaya tidak langsung atau indirect cost. Oke, terkait dengan pertanyaan nomor 1, parameter outcome yang dinilai adalah, nah ini kan pasien asma. Asma itu kan gejalanya itu tadi sesak napas ataupun rate-nya atau rata-rata pernapasannya melebihi dari orang normal gitu ya, lebih dari berapa puluh tarikan per menit. Nah itu artinya hubungannya dengan gejala. Dengan adanya obat baru yang kita lihat adalah bukan jumlah pasien yang sembuh, ya kan? Bukan jumlah pasien yang sembuh, karena parameter outcome ya. Outcome itu kan yang tadi, luaran-luaran yang Bapak sampaikan tadi. Ya, bukan jumlah pasien, bukan persentase pasien yang sembuh. Nah, ini adalah apa istilahnya ya? Rincian atau ada related dengan jawaban nomor A, jumlah pasien, persentase pasien itu sama aja. Kemudian waktu teratasi serangan asma. Waktu teratasi serangan asma hampir bisa masuk, tetapi bukan ini jawaban yang tepat. Atau terjadinya efek samping, bukan itu tujuan kita, karena kita pengen lihat dengan adanya obat baru atau bronkodilator baru bagi pasien asma, itu yang akan kita lihat adalah berapa hari dia bebas gejala. Jadi bukan dari jumlah pasien, bukan dari waktu dia tidak terserang asma, ya, atau berapa waktu dia ya, teratasi serangan asmanya, ya. Walaupun ini sebenarnya hampir mau masuk nih ya, waktu terasa. Jadi begitu dia minum, berapa hari dia hilang asmanya, tetapi bukan itu tujuan utamanya, bukan juga efek sampingnya, bukan kita tidak fokus pada efek samping, ini kita coret. Nah, tapi C dan D ini jawaban hampir mirip. Waktu minum, lalu berapa hari asmanya sembuh, atau berapa hari bebas gejala. Mana yang lebih tepat? Bebas gejala itu artinya ketika dia minum obat bronkodilator tadi, berapa hari yang dia itu tidak menunjukkan gejala asma. Nah, ini yang lebih validnya. Jadi, yang ingin kita lihat adalah bukan berapa cepat dia sembuh. Kalau untuk kategori yang bronkodilator ini. Obat A yang udah ada, dia bisa menyembuhkan 2 hari, langsung pasien itu bisa sembuh. Tapi hari ketiga, ternyata muncul lagi. Nah, ini kan sama aja. Jadi kurang valid untuk jawaban yang nomor C. Tapi yang nomor D ini lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan dan komprehensif, artinya menyeluruh. Yang dilihat adalah ketika minum, lalu ada proses sehari ataupun 2 hari, lalu dari situ, dari tidak munculnya gejala itu dihitung berapa lama dia tidak muncul gejalanya. Yang diharapkan kan adalah bukan dia cepat sembuhnya, tetapi berapa hari dia bebas gejala atau tidak muncul lagi asmanya. Nah, jadi jawaban nomor 3 yang tepat adalah hari bebas gejala. Nah, itu ya. Jadi farmakoekonomi itu memang kita harus menganalisis dulu bentuk-bentuk persoalan ataupun kasus ataupun skenario yang ada gitu ya. Oke. Nomor 4, terkait dengan pertanyaan nomor 1, masih pertanyaan nomor 1, jika outcome yang dinilai adalah final outcome yang paling akhir, paling ujung, maka dapat dilakukan penilaian berapa? Apa? Yaitu A, jumlah pasien yang sembuh. Ya pasti bukan. Kalau yang kita lihat C, waktu teratasi serangan asma, bukan juga, seperti jawaban nomor 3. Hari bebas gejala memang itu outcome yang kita nilai, tapi bukan final outcome, tapi bukan outcome yang paling ujung, bukan outcome yang paling akhir. Adanya peningkatan nilai FEF1, nah itu sama aja ya, rata-rata mungkin indikator pernapasan ya, indikator pernapasan yang kita kategorikan dia itu normal ataupun dia itu terkena asma, bukan itu. Jadi final outcome-nya apa? Nah, pasti maksudnya ke humanistic outcome, yaitu quality adjusted life years, atau tahun hidup yang berkualitas yang disesuaikan ya. Jadi berapa lama bagaimana kualitas hidupnya setelah mengkonsumsi obat bronkodilator yang baru tadi. Nah, itu final outcome yang paling akhir. Jadi quality adjusted life years ini ada hitung-hitungannya ya. Jadi nanti akan kita perdalami minggu-minggu ke depan karena ada hitung-hitungannya. Jadi harus kita pahami dulu final outcome atau ujung dari outcome yang akan kita lihat ataupun hasilnya yang akan kita lihat adalah tentang kualitas hidup, yaitu quality adjusted life years ya. Oke. Kemudian apalagi yang kelima. Nah, yang kelima
Yang kelima, terkait dengan pertanyaan nomor 1, jika jangka waktu analisis biaya dan outcome selama 3 tahun, maka perlu dilakukan, nah ini memang ini belum Bapak sampaikan ya, ya jawabannya adalah discounting. Analisis sensitivitas memang perlu, analisis keputusan memang perlu, Markov model itu model analisis keputusan, B dan C itu sama, yang E analisis threshold, batasan memang perlu, tetapi karena di sini adanya jangka waktu, maka akan kita lakukan discounting rate. Jadi analisis biaya yang biayanya itu kita sesuaikan dengan waktu, karena antara nilai uang sekarang dengan nilai uang yang masa akan datang itu pasti berbeda. Nah, sehingga kita harus menghitung berapa discounting rate-nya, rata-rata diskonnya itu berapa gitu ya. Nah, itu nanti ada hitung-hitungannya. Oke, nomor 5 ini belum dijelaskan secara gamblang, tapi mahasiswa bisa membaca berbagai referensi kalau adanya hubungannya dengan berapa tahunkah dia dianalisis, itu biasanya masuk ke discounting rate. Kalau analisis sensitivitas itu hanya melihat faktor-faktor yang paling berpengaruh. Analisis keputusan itu adalah model ya, sama kayak Markov model ini, yaitu model kalau dia itu diterapkan pada kondisi yang lain atau pada daerah ataupun pada suatu komunitas yang lain, hasilnya seperti apa. Nah, itu namanya model ya, apakah model tersebut bisa diterapkan untuk masyarakat yang lain ataupun pasien yang lain gitu kan, ataupun untuk daerah-daerah yang lain ya, diproyeksikan seperti apa modelnya, itu namanya model. Kalau threshold itu adalah batasan ya, berarti yang paling tepat untuk analisis biaya dan juga outcome-nya selama tahun yang telah ditetapkan itu adalah jawabannya yang D, discounting rate ya, penyesuaian nilai mata uang nanti, hubungannya dengan nilai mata uang antara tahun sekarang dengan 3 tahun yang akan datang. Oke, nah itu nanti akan kita jelaskan. Oke, untuk biaya ini sudah ya, karena kita tadi langsung hubungannya sama soal. Misalnya direct medical cost, ini biaya insulin, biaya bronkodilator tadi, biaya efek samping hipoglikemi ya, karena adanya efek samping sehingga biayanya juga muncul, bisa ini mah ya. Cost of inpatient on outpatient, jadi pasien rawat inap dan rawat jalan, emergency department visit ya, di gawat darurat, subsequent prescription ya, jadi ada biaya resep gitu ya, long term care and home care visit, ada biaya kunjungan ke rumah gitu. Nah, ini biaya hubungannya langsung dengan medis. Ada biaya obat, ada biaya dokter, ada biaya kamar, ada biaya lab, ada biaya kunjungan apoteker gitu ya. Nah, ini hubungannya langsung dengan medis. Nah, itu namanya direct medical cost. Sedangkan biaya non medik langsung ya, itu adalah tadi biaya transportasi gitu ya. Dia memang langsung hubungannya sama pasien tetapi tidak berhubungan langsung dengan medis. Ya, biaya penginapan, biaya konsumsi, keluarga yang menunggu gitu kan. Nah, kemudian ada juga indirect cost. Contohnya tadi ada penurunan produktivitas gitu ya. Disability ya, dia tidak mampu berjalan ataupun apa, permanent disability, dia cacat gitu ya, itu indirect cost ya. Kemudian mortalitas dini, dia bisa meninggal ya, kemudian apa tadi, penghasilannya menjadi hilang ataupun berkurang selama sakit. Nah, itu namanya indirect cost, tidak berhubungan langsung gitu ya, tidak berhubungan langsung secara medis maupun dengan pasien ya, karena dia sakit, penghasilannya berkurang. Penghasilan tersebut kenapa tidak langsung? Karena memang penghasilan tersebut bukan hanya untuk biaya pengobatan, tapi kan penghasilannya itu bisa untuk biaya sekolah anaknya, itu kan tidak langsung hubungannya. Biaya kehidupan istrinya, biaya untuk nafkahin keluarganya dan lain-lain ya, itu indirect cost. Ada lagi intangible cost ya, adanya kualitas hidupnya yang menurun, rasa tidak nyaman, rasa nyeri, adanya keterbatasan fisik ya. Nah, itu ya biaya-biaya yang ada dalam farmakoekonomi. Oke. Nah, untuk perspektif kita lanjutkan nanti minggu depan. Jadi perspektif itu pendahuluannya yaitu adalah sudut pandang analisis farmakoekonomi. Nah, jadi di dalam analisis farmakoekonomi selain dari faktor biaya, kita juga harus memperhatikan aspek perspektifnya. Perspektif itu adalah kita mau melihatnya dari sudut pandang yang mana? Apakah dari sudut pandang pasien? Oke, aku mau sembuh, berapapun akan aku bayar, yang penting aku bisa cepat sembuh dan
pasti sembuhnya, misalnya seperti itu ya, cepat sembuhnya gitu, dan lebih terasa pada kualitas hidupku. Nah, itu perspektif pasien. Ada lagi perspektif misalnya dari yang mengcover ataupun dari BPJS-nya. Bagaimana perspektifnya? Oke, untuk menghemat pengeluaran negara, kita akan memilih obat yang B yang efektivitasnya sama tetapi harganya lebih murah. Nah, itu perspektif dari payer ataupun dari yang melakukan pembayaran ya, bisa asuransi perusahaan, bisa asuransi negara ataupun BPJS dan lain-lain. Ada juga perspektif dari rumah sakit. Oke, dari rumah sakit aku pengen pasien cepat sembuh dengan biaya yang minim seperti apa gitu ya, dan dengan pengurangan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Nah, itu perspektif dari rumah sakit. Nah, misalnya pas pertemuan awal Bapak sampaikan semua UGD ketika masuk pasien harus dikasih infus. Nah, padahal kalau kebijakan rumah sakit bisa membuat kalau rumah sakit bisa membuat suatu kebijakan, oke, tidak semua pasien dikasih infus ya, dapat mengurangi beban biaya pasien dan juga dapat dengan efektivitas yang sama. Itu sudut pandang dari healthcare-nya, dari rumah sakitnya. Nah, jadi ada sudut pandang pasien, ada sudut pandang payer, si pembayar, ada sudut pandang healthcare dari rumah sakit ataupun sarana kesehatan yang lain. Nah, itu akan kita perdalami minggu depan. Jadi masing-masing perspektif itu ada hubungannya dan harus kita kaji. Biasanya di farmakoekonomi minimal harus ada 2 perspektif baru di kategori kita bisa mengatakan bahwasanya analisis farmakoekonomi tersebut ya komprehensif gitu ya, lengkap ya, minimal ada dua perspektif. Jadi bisa kita bandingkan dan itu bisa menjadi dasar ataupun evidence base yang kuat bagi si pembuat kebijakan mau memilih yang mana gitu ya. Nah, di sini ada sudut pandang pasien, provider, payers atau jadi society atau dari masyarakatnya itu ya. Nah, perspektif ini nanti akan mempengaruhi pertanyaan analisis, desain analisis kita, dan juga variabel data kita. Oke. Nah, ini contohnya cost effectiveness of insulin analog from the perspective of the Brazilian public health system. Berarti ini dari sistem kesehatan masyarakatnya. Mungkin dari sini nih ya, provider ataupun dari society-nya. Ini juga bisa. Atau dari payer, sorry ya. Dari provider ataupun dari payer-nya. Ini bisa nih ya. Nah, nanti akan kita lihat yang mereka pantau adalah direct medical cost. Jadi biaya yang hubungannya langsung dengan medis ya. Nah, nanti akan kita kaji tentang diskonnya juga sama ya. Nanti minggu depan kita akan coba bahas sedikit, yaitu tadi yang kata Bapak, penyesuaian biaya dan benefit pada masa yang akan datang terhadap nilai saat ini. Nah, jadi ada waktunya. Nah, itu namanya discounting. Oke. Baik, para mahasiswa tetaplah semangat untuk belajar ya, dari manapun, dari referensi apa saja. Yang penting itu bisa dipertanggungjawabkan dan valid ya. Dan jangan malu kalau ada pertanyaan ataupun ada yang masih belum begitu difahami, silakan kita bisa discuss ya. Dan nanti akan Bapak kasih terus contoh-contoh soal supaya mahasiswa bisa lebih dalam ya memahami apa-apa yang nanti akan kita pelajari di farmakoekonomi ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah atau yang kurang-kurang. Kebenaran hanya hakiki ya, milik Allah semata, dan kesalahan ada pada kita, dan semoga kita bisa dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan dan juga dari kesalahan-kesalahan yang diakibatkan daripadanya. Oke, kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next week insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.